sing about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. You love me. Come on. When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. There's no counting your thoughts towards me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. And I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always, and I'm born to praise. Yo, come on, bitch, yeah. The praise goes up, His presence comes down. You have voice to love, and it's circle around. I was born to praise, living is good now, feeling the sunrise, walking out cloud nine, love on the incline, lifting God, tree victory now mine. Woo! Shouting hallelujah, praise Jehovah, shout it out. Now it's meant to worship Him. I was born to praise the King. Lift my hands and voice to Him. Say, that's like Him, that's like Him. We were meant to worship Him. We were born to praise the King. Hey, hey, give Him all the praise. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Come on, artists, put your hands up. Come on, just sing it out. And I was made for worship, and I was made to bless your name. Come on, sing it out. I was made for worship, and I was made to bless your name. I was made for worship, and I was made to bless your name. I was made for worship, and I was made to bless your name. Are you ready, sis? Come on, sing it out. 1, 2, 1, 2, 3. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. And I was made to love you always, and I'm born to praise. Come on, sing it one more time. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always, and I'm born to praise. Born to praise. Born to praise. Come on, sing. Born to praise. Wah, kayaknya hari ini pada semangat banget nih. Bener Ada yang tahu banget. tema anniversary kita tahun ini apa? Tema anniversary kita? Lebih keras lagi, temanya apa? Real love. Okay, let's go. Music. Woo! Put your hands up. Staring into your eyes makes my heart comes alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on, sing it together. This love is for you. You will never let go, never let go. Oh, this burning just works not beyond my control, out of control. Let's go, let's go. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. Hey, 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 hey. Jump, jump, jump. You're pulling me closer.
noise for Jesus. Woo! Staring into your eyes makes my heart comes alive. Suddenly brought to life. Ready to jump! 1, 2, 3, let's go! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. Jump, jump, hey, 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 hey. You put me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. See, this is real love. This is real love. This is real love. Woo! Woo! Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada. Kau sungguh baik Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sedang merasakan patah hati, hatinya kecewa, entah itu dari teman, sahabat, pacar, atau bahkan dari keluarga sendiri. Tapi percaya kalau Bapa yang ada di surga sana sanggup memberikan hati yang utuh, hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Mungkin di dunia ini kita sering menemukan cinta yang palsu, cinta yang gak sejati. Tapi di dalam-Mu kami menemukan cinta yang asli Tuhan. Hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Biarlah cinta-Mu saja yang ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Come on, please nyanyikan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Come on, please berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Come on, please sama-sama menyanyikan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu bukti
kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Oke. Terberkati, amin. Jadi langsung aja seperti biasa aku mau ajak teman-teman buat sama-sama mendoakan prayer request dan membacakan praise report kita. Oke. Sebelumnya aku mau jelasin dulu apa sih kedua hal ini. Oke, jadi kedua hal ini itu yaitu sebuah fitur yang tersedia di websitenya www.tianjimalang.com. Nah, bedanya apa? Bedanya prayer request ini misal teman-teman butuh permohonan doa, lagi sakit apa atau ada masalah apa atau mungkin mau ujian atau proses PDKT gitu. Boleh banget tulis permohonan doa teman-teman di situ, terus nanti hari Minggunya bakal aku doain di sini. Yaps, bener banget. Oke, kalau satunya apa nih? Yang satunya adalah praise report, di mana teman-teman juga bisa banget gunain fitur yang ada di TNG Members untuk sharing apa yang udah teman-teman alami bersama Tuhan, apa yang udah Tuhan perbuat dalam kehidupannya teman-teman. Teman-teman boleh banget sharing di praise report ini supaya bisa jadi berkat buat teman-teman yang ada di tempat ini. Oke, langsung aja nih aku mau bacain permohonan doa kita. Bisa ditampilkan? Oke, yang pertama sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Terus yang kedua ada dilancarkan dalam pembuatan tugas. Terus perlindungan selama demo kapasik, pasti atlet. Terus selanjutnya ada kerjaan bisa lancar. Amin. Oke, teman-teman, aku undang sama-sama untuk bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Raja di atas segala raja, selamat pagi ya Tuhan. Ini Jeremy, hamba-Mu mau mendoakan buat teman-teman kami yang pertama Tuhan, berdoa percaya mujizat kesembuhan-Mu terjadi pada setiap teman kami ya Tuhan. Percaya Tuhan, tidak ada sakit penyakit virus apapun yang dapat masuk ke tubuh kami, setiap kami, baik diri kami sendiri maupun keluarga kami ya Tuhan. Percaya juga Tuhan buat teman kami mungkin yang kondisi tubuhnya sedang tidak baik, sedang sakit, percaya di dalam nama Tuhan Yesus secepat mungkin akan merasakan mujizat kesembuhan-Mu ya Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, berdoa buat teman kami yang sedang mengerjakan tugasnya ya Tuhan, entah itu tugas proyek atau tugas apapun itu Tuhan. Percaya Engkau yang telah memberikan waktu yang cukup buat teman kami mengerjakan, dan percaya Tuhan teman kami dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu, dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus teman kami akan mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Selanjutnya juga berdoa buat teman kami yang akan mengikuti sebuah turnamen ya Tuhan. Percaya Engkau yang telah menyertai, Engkau yang telah memberikan skill yang terbaik, kemampuan yang terbaik ya Tuhan. Percaya teman kami telah berusaha semaksimal mungkin ya Tuhan, telah berlatih. Tapi percaya Tuhan hasil yang terbaik hanya hadir dari-Mu saja ya Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir juga berdoa buat teman kami ya Tuhan. Percaya Engkau yang telah menjadikan teman kami berkat di tempat dia bekerja. Percaya Tuhan melalui teman kami orang-orang di sekitarnya dapat terberkati, dan percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kerjaan teman kami semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun dengan kerjaannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, langsung yang aja selanjutnya nih. yaitu praise report. Yoi, gue cek boleh. Oke, yang pertama bersyukur masih bisa pelayanan. Wow. Asik. Wow. Amin. Amazing grace. Oke. Yang berikutnya nilai raport memuaskan. Anak rajin. Keren banget. Oke. Selanjutnya Dan yang terakhir, yang spesial boleh Pak? ya yang spesial Yoi. banget di hari ini ya. TNG is bahasa apa? Inggrisnya 11 apa? Ayo nungguin ya. Yoi. Oke. TNG is 11 years old. Oke. Keren. Oke, aku persilakan teman-teman buat kembali duduk di tempatnya masing-masing karena apa ya? Aku dari Ada tadi tuh melihat Pol. yang baru ya? Iya, banyak Pol muka-muka anak baru nih. Yap, oke. Jadi aku mau mengundang buat teman-teman yang merasa baru pertama kali datang di tempat ini, beribadah di tempat ini, buat maju ke Boleh depan. banget maju ke depan. Enaknya Atau- kita apa ini? Atau bacain dulu Yoi, ya. kita Teman- ospek sabi kali ya? Nggak boleh Enggak. dong. Ospeknya ngasih-ngasih kok. Oh boleh. Asik, Oke, Oke. aku langsung bacain aja ya. Yoi, sikat Ri. Oke, yang pertama ada Rio. Yang kedua Princess Angelina Chandra. Yang ketiga ada Erlin Stella. Yang keempat ada Cecilia Michelle Hananta. Yang kelima ada Alicia Anya Kristiani Widodo. Yang keenam ada Imelda Tia Liana. Dan yang terakhir ada Regio Sabella. Wow. Oke, banyak banget ya. teman-teman Buat boleh langsung teman-teman maju aja, boleh banget maju ke depan berdiri ya. dan maju ke depan. Serius.
Gak kita apa-apain, gak kita apa-apain. Iya, nggak Kita kita mau kasih apa-apain. sesuatu buat kalian. Oke, langsung aja maju Yuk, gak apa-apa. langsung maju Yang ke udah depan, disebut tadi, teman-teman. atau yang mungkin tadi merasa belum disebut tapi baru pertama kali Iya. datang di tempat ini, boleh kok langsung maju apa. Yuk, Oke, yuk langsung maju aja. Maju ke depan. Maju, Wow, ada maju, 2 orang. maju. Ada lagi 3. Oke, lagi masih belum 7 ini, masih belum 7. Tadi ada 7 di sini, Mas. Saya maju cuma 3. Iya, maju aja. Maju apa aja. Enggak kita apa-apain, 4. Wow. Oke, kurang 3 lagi yuk. Ayo Ada yang lagi merasa. nih yang 3-nya. Jangan malu-malu Boleh nanti langsung nyesel. maju ke sini. Yuk. Iya, Ayo langsung boleh aja. banget, langsung maju ke sini. Naik aja Silakan enggak apa-apa. langsung Silakan. naik ke sini. Naik aja enggak apa-apa. Oke, terus Wow. sisa 3-nya yuk langsung aja Yang maju. 3 lagi ini mana ini yang 3-nya? Oke, kita nggak lanjut nih kalau mereka nggak maju. Langsung ke tengah, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Wow, kurang 2 lagi tadi mana 2-nya? Yang 2. Yang dua. Boleh Yuk ke langsung tengah maju aja nggak sini. usah malu-malu nggak apa-apa. Boleh ke tengah sebelah sini. Nggak Iya, kita apa-apain, oke. serius. Sebelum Oke, silakan. Yang 2 lagi, kemana yang 2 lagi ini? Mungkin yang teman-teman share tadi yang tahu, boleh banget buat teman-teman yang baru datang bisa diarahin ke depan ya. Oke. Oke, mungkin malu-malu ya. Oke, nggak usah malu-malu. Oh ini, ya boleh langsung ke tengah sebelah sini. Wow, maaf ya aku tidak terlihat tadi. Oke, kita punya persembahan buat kalian. Musik. Bersama kami menyambut untuk kedatanganmu. Untuk selalu bertumbuh Oke, teman-teman yang lain boleh maju buat menyapa teman-teman kita. karena kita di sini menjadi keluarga. Selamat datang di mana? Di TNG. Oke. Saya berasa di kondangan Yoi. aja ya, salamin satu-satu. Aku mau Tapi- dong teman-teman pamerin starter kitnya. Yoi, Iya, diangkat-angkat gitu. boleh diangkat tadi. Yoi. Wow, nah itu adalah Oke. kenang-kenangan dari kita Ya, ya. betul. Oke, buat aku mau- pengingat TNG. Aku mau sama-sama undang teman-teman buat say welcome ya. Dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Welcome. Oke. Teman-teman boleh langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Boleh. Oke. Oke. Langsung aja. Terima kasih teman-teman. Thank you. Boleh kembali ke tempat duduk. Oke, selamat datang ya. Semoga betah di Oh, pasti TNG. betah dong. Pasti dong. Sudah Karena itu. ada aku ya. Yo, ada aku juga. Ada Aduh, kita, ada Tuhan iya. di sini. Oke, by the way, Ri, ngomong-ngomong, Iya. Kak Do kenapa ya pas mereka maju itu aku ngerasakan semangat gitu. Ada kayak semangat Holy Spirit di antara mereka. Yoi. Iya, yoi. Tahu kenapa? Karena kita Kenapa? sebentar lagi mau firman. Wah, Yoi. mau dengar Karena pesan cinta Yoi, ya. karena pesan cinta dari Tuhan kali ini dibawakan oleh orang yang 100% spesial. Iya, soalnya jauh-jauh ke Malang Yoi, ya. temanya juga spesial gitu. Oke, jadi langsung aja aku mau undang teman-teman buat bersatu dalam doa. Kita mau doa firman. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Percaya Engkau yang telah memberikan, Engkau yang telah membukakan hati pikiran kami ya Tuhan. Percaya firman yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin. BTW Jer, Apa lagi? tadi tuh waktu kamu doa aku kayak dikasih pesan sama Tuhan. Pesan Jer. Tuhan. Katanya Oh, tuh, berarti kamu yang khotbah. waduh, jangan. Setuju itu- teman-teman Ria yang khotbah? Aduh. Yoi, mereka setuju. Oh enggak, Grace enggak setuju. Separah Itu sih Grace. mungkin bisa di next aja ya Oke. kalau aku yang firman. Nah tadi tuh aku dapat pesan gini Jer, kata Tuhan kamu itu loh pantuno, anak-anak itu loh kangen dengar pantuno. Karena Ria terkenal dengan pantunisasinya. Iya, masa aku Yoi. MC tapi gak ada pantun kan gak afdol. Yoi, oke, sikat Ri, pantun Muri. Oke, siang-siang pergi ke tukang pijit. Cakep. Pulangnya makan kunyit. Pahit. Please welcome. Pester Sumiati Supit. Wuh. Oke, beri tepuk tangan yang mulai untuk Pester kita. Halo, Shalom TNG. Gimana kabarnya kalian?
Amin, amin. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah orang muda di tempat ini dan juga bisa melihat wajah-wajah yang saya kenal. Ada Pastor Welly, Pastor Feve, ada Sis Winda, dan banyak dari kalian ya yang pernah saya lihat. Dan juga ada orang-orang muda yang baru pertama kali saya lihat di tempat ini karena hari ini kalian memperingati 11 tahun TNG ya. Selamat untuk semuanya. Dan kalau Tuhan taruh kalian semua orang-orang muda di tempat ini, berarti Tuhan punya rencana yang mulia, yang besar buat setiap kalian. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan panggil kita, Tuhan menangkap kita saat kita masih muda. Tema kita hari ini, True Love. Kasih sejati atau cinta sejati. Nah, cinta sejati kita nggak bisa dapatkan di tempat lain. Pertama-tama kita harus dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu kita buka hati kita, misalnya di hati kita ada 10 pintu. Buka pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Kita cari di pintu keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buka semuanya. Kalau kita isi dengan yang lain. Kita isi dengan kesuksesan, kepintaran, nama besar, popularitas, kekayaan. Kalian bisa beli siapa saja, apa saja. Kalian bisa dapatkan pacar yang cantik atau yang paling ganteng. Belum selesai nih. Dari semua itu nggak akan bisa memuaskan. Pertama-tama kita harus merasakan true love dulu dari Tuhan. Kalau kita sudah dapatkan kasih yang sejati dari Tuhan, yang masuk ke 10 pintu di dalam hati kita, maka semua yang kita cari di dunia ini, semua yang terjadi yang bagus di dalam kehidupan kita, akan bisa memuaskan. Amin ya. Kalau misalnya kita buka hati kita. Kalau kita masuk, kita lihat di hati kita. Kita belok kanan, belok kiri. Ke ruang paling dalam di hati kita. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang paling cocok, yang klik, yang fit, yang paling pas masuk ke dalam hati kita. Baru semuanya yang ditambahkan di dalam kehidupan kita itu akan memuaskan. Kalau kalian punya pacar yang paling ganteng, pacar yang paling cantik, punya kekayaan, nama besar, paling pintar, punya pengaruh, followers banyak yang suka kalian, tapi gak akan bisa memuaskan kalau gak ada Tuhan. Amin. Harus ada Tuhan dulu karena dunia ini berubah-berubah. Kalau kita punya followers sebentar bisa suka kita, sebentar bisa gak suka. Kita punya teman sebentar bisa setia, sebentar bisa tinggalin kita. Jadi satu-satunya yang pertama-tama yang harus kita cari, kasih yang sejati, true love itu dari Tuhan Yesus Kristus. Itu dulu yang pertama-tama kita temukan. Karena awalnya, karena manusia jatuh dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena kita jatuh di dalam dosa dari manusia asal, dari manusia pertama Adam dan Hawa, maka semua manusia sudah berdosa. Kita bertobat, terima Yesus, kita dipulihkan. Oleh karena kita membawa dosa asal, kalau kita tidak menemukan kasih yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang terjadi kita jadi orang yang paling kejam, suka balas dendam, kita jadi orang yang paling keras. Saya tumbuh dari seorang yang amat sangat keras hati, karena nenek saya hidup di zaman Belanda saat itu dan penjajahan Jepang. Jadi beliau keras sekali dan papa mama menitipkan saya untuk dijaga oleh nenek saya. Nah, nenek saya itu menyiksa secara verbal, kata-kata, maupun secara fisik. Jadi suka dipukulin setiap hari. Dari kecil sampai 3 SMA dipukulin terus.
dijambak, pokoknya rupa-rupa siksaan fisik. Sementara saya punya teman kelas 5, usia 5 dan usia 6, teman perempuan, dia juga mengalami nasib yang sama tapi disiksa oleh kakeknya. Akhirnya di usia 5 sampai 6 dia disiksa, syaraf-syarafnya itu mengalami kelumpuhan. Sehingga dia hanya hidup sampai usia 18 tahun. Dari usia 7 tahun sampai usia 18 tahun, dia hidup tapi enggak hidup. Karena syaraf-syarafnya itu sudah rusak, jadi dia hanya bisa duduk, enggak bisa berdiri, enggak bisa bicara, hanya seperti patung atau boneka. Saya lihat dia, waktu dia kecil dia diikat di tiang oleh kakeknya. Dipukuli, dicambuki. Dia bernasib yang sama dengan saya nenek. Nenek saya kalau mabuk-mabukan dan menghajar saya dan adik saya itu amat sangat kejam. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Teman saya meninggal, dia juga mendapat kasih karunia, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan sekarang. Tapi saya diizinkan hidup sama Tuhan. Saya merasakan betapa keringnya dan kurang kasih di dalam hidup karena papa mama ada di luar pulau. Dan nenek yang amat sangat keras oleh karena belum mengenal Tuhan, nenek yang luka batin, luka hati, dia berbuat sesuka-sukanya. Sampai akhirnya di Surabaya saya lahir baru. Ketika saya lahir baru, tiba-tiba saya merasakan kasih Tuhan itu melimpah-limpah di dalam kehidupan saya. Saya merasa berdosa dan saya akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dulunya cuma Kristen KTP. Begitu terima Yesus, hati ini merasa sangat disayang oleh Tuhan. Bertahun-tahun dari kecil sampai besar, saya kering akan kasih. Karena papa mama gak tinggal bersama, saya harus tinggal deket dokter karena zaman dulu saya suka sakit-sakitan. Jadi saya tinggal jauh dari orang tua, diperlakukan dengan kasar oleh nenek tanpa ada yang tahu. Kalau ngadu, kedapatan langsung disiksa. Kayak sinetron dah. Dan waktu ketemu Tuhan yang terjadi adalah hati merasakan kasih Tuhan yang benar-benar luar biasa, kasih agape. Ketika Tuhan berjumpa dengan kita di masa muda, kita akan menemukan kasih. Sebelumnya, karena diasuh oleh nenek yang super keras, yang terjadi adalah hati saya keras dan membatu, suka balas dendam. Ketika saya menengok ke belakang, saya tahu, oh itu salah banget. Dulu saya suka ikut lomba-lomba waktu SMA, fashion show, lomba-lomba, apapun lah di sekolah maupun di luar sekolah. Saya pernah 20 kali waktu ikut lomba saat itu masuk 5 besar. Jadi di dalam lomba itu saya sudah hafal, sudah malang melintang, saya kenal. Suatu saat ada teman saya, dia itu menjebak, dia bilang ayo daftar lomba yuk. Ternyata lomba yang dia ajak waktu itu lomba tingkat menengah. Saya ikut, ternyata banyak pemula di dalamnya. Sudah diatur juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 itu sudah diatur. Dan ketika malam final ada fashion show, ada tanya jawab juga. Waktu fashion show, penonton, orang-orang yang lihat maupun juri, mereka sudah lihat, wah ini nggak mungkin kita nggak kasih juara. Padahal sudah ada 1, 2, 3, harapan 1 dan 2 sudah ada. Nggak bisa kita kalau kita nggak kasih dia salah satu predikat. Dan waktu tanya jawab, saya bisa menjawab dengan baik. Dan saya rasa saat itu semua penonton terkesan dengan jawaban itu karena amat sangat telak. Jadi ketika juri mendengar dan melihat cara jalannya semuanya ini pas. Nggak mungkin kalau dia nggak dapat juara karena sudah 20 kali selalu juara dan masuk koran saat itu. Dan pemula sudah ditentukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1 ada orang yang saya kenal dia juga sudah biasa ikut lomba. Dia harapan 1. Dan akhirnya mereka memutuskan nggak bisa, saya harus dikasih harapan 2 dan juara favorit. Saya terima piala harapan 2 dan favorit. Tapi saya marah banget karena saya merasa teman saya menjebak saya. Karena dia juara satunya,
dia sangat awam, gak bisa apa-apa. Akhirnya saya bertekad oleh karena keras hati, saya gak bangga dengan itu. Saya rasa itu suatu hal yang jahat yang saya lakukan oleh karena luka batin. Saya pastikan 1,5 tahun setelah itu, selama kurun waktu 1,5 tahun, saya pastikan di lomba mana saja dia ikuti, saya sponsori semua lomba. Saat itu saya pergunakan apa yang papa mama saya berikan, tabungan semuanya. Saya sponsori lomba-lomba itu dengan satu syarat. Pertama, berilah penilaian yang fair untuk saya dan semua. Yang kedua, saya mau pastikan teman saya itu juara harapan pun dapat hadiah gelas atau piring cantik pun gak dapat. Selama 1,5 tahun. Dia memang kurang ada kemampuan, saya pikir saat itu. Tapi ditunjang dengan saya mau balas. Lebih dahsyat lagi balasannya supaya 1,5 tahun tertutup jalannya. Dan akhirnya dia putus asa. Setiap lomba dia gak menang. Dari situ saya merenungkan dan mengingat betapa kerasnya dan kejamnya manusia apabila hatinya tidak diliputi dengan kasih Tuhan. Betapa kerasnya hati manusia, betapa gelapnya hati manusia. Ketika saya lahir baru, saya tahu, oh, kasih Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita mengasihi orang lain. Kenapa? Ada true love dari Tuhan. Karena dia begitu sangat mengasihi kita. Karena ada kasih yang sejati, kasih agape dari Tuhan kepada kita, maka membuat kita bisa mengasihi orang lain. Amin ya. Kita bisa mengasihi orang lain karena kasih Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Oh, saya jadi belajar. Tuhan kasih kita kepintaran, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita teman, Tuhan kasih banyak hal di dalam kehidupan kita. Yang lebih luar biasa lagi, Tuhan berikan dirinya kepada kita. Jadi waktu saya menemukan Tuhan, wow, saya menemukan segalanya. Yang terjadi adalah saya mengasihi Tuhan. Kalau saya ke gereja zaman polos-polos dulu, awal lahir baru, saya penuh dengan kasih. Saya bawa tas kan, tas saya lucu dan bagus. Ada teman saya yang remaja, dia bilang, ih tasmu bagus. Saya pikir kasih itu seperti itu. Saya langsung ambil dompet saya bilang, nih tas ini buat kamu. Jadi waktu itu interpretasi kasih bagi saya, beri bagi semua orang yang menyukai apa yang menjadi milik saya waktu itu. Karena saya belum berpengertian. Tetapi yang saya rasakan adalah kasih Tuhan yang melimpah sehingga membuat kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Yang kedua, karena kasih Tuhan yang sejati itu membuat kita itu menjadi orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberitahu bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Karena itu merupakan perintah Tuhan. Apalagi firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi sesamamu, itulah tandanya bahwa kamu adalah muridku. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Amin ya. Dan kasih itu bukan kasih yang pura-pura. Ketika kita mengasihi diri kita, kita juga mengasihi sesama kita. Apalagi ketika Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengampuni. Saya tahu ada beberapa dari kalian mungkin lahir dari keluarga yang enggak banget mungkin. Lihat papa mama suka marahin terus menerus dengan sengaja ataupun enggak sengaja. Ataupun menyinggung kalian bilang anak bodoh, anak enggak bisa apa-apa, kamu enggak pinter. Ataupun dibandingkan. Tapi harus tetap mengasihi, mengampuni. Mengampuni papa mama, mengampuni saudara, mengampuni teman. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat ada satu peristiwa di Alkitab di mana ada seorang raja, dia itu kasih utang ke hambanya. Utangnya itu 10.000 talenta, itu triliunan kalau sekarang. Dan ketika hamba itu gak bisa bayar, harusnya
dia bayar dengan menjual dirinya, dijual istrinya, jual juga anaknya dan harta bendanya untuk supaya bisa bayar utang. Tapi karena dia nggak bisa bayar utang, dia minta belas kasihan raja. Raja bilang, ya udah, utangmu aku hapus. Ternyata dia ketemu di luar orang yang berhutang sama dia, sesama hamba, sama-sama rekannya. 100 dinar itu cuma jutaan. Dibandingkan dengan triliunan rupiah yang dia pinjem. Waktu dia ketemu dengan temennya yang pinjam jutaan, dia bilang, mana? Lunasi hutangmu. Kalau nggak bisa lunas, masuk penjara. Dia masukkan temennya ke penjara. Yang lain nggak terima dong. Yang lain nggak terima itu langsung lapor ke raja. Dia nggak adil. Dia memungut yang seharusnya dia hapus. Karena raja sudah hapuskan hutang yang lebih besar. Saya mau beritahu di tempat ini. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini mau beritahu. Kalau mau diukur dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, kebohongan kita, itu bilnya panjang sekali. Jadi kalau temenmu, papa mama, saudara, atau pacar yang berbuat salah amat sangat panjang, kalau dilihat itu kan panjang sekali daftarnya. Kita lebih panjang, dosa kita tuh lebih banyak. Jadi kalau hitungan kita itu lebih banyak dosanya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Kalau kita mengampuni, Bapa pun akan mengampuni dosa kita. Kalau kita sudah berbuat dosa triliunan, orang lain itu berbuat dosanya itu kepada kita cuma sampai jutaan mungkin. Lebih besar dosa kita. Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan juga nggak akan mengampuni. Di tempat ini saya mau beritahu, sesusah apapun, semengecewakan apapun orang di sekitar kalian, kalian harus ampuni. Amin ya. Karena rencana Tuhan mau bikin kalian hebat, mau bikin kalian orang-orang muda yang luar biasa. Rencana Tuhan tuh amat sangat luar biasa. Jangan digagalkan oleh karena kepahitan, kebencian, tinggalkan semua itu. Karena apapun kata orang tentang kita, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Amin ya. Hidup kita itu ditentukan apa kata Tuhan. Ketika saya ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saya nggak ada remnya. Saya tahu kasih Tuhan meluap-luap dan melimpah-limpah di dalam kita, di dalam saya. Yang terjadi adalah saya nggak suka biasa-biasa. Saya nggak suka jadi orang muda yang biasa-biasa. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan yang luar biasa di dalam kita, di dalam saya. Jadi kalau dalam pelajaran, saya akan pastikan saya belajar. Mungkin yang lain otaknya lebih encer. Tapi saya mau belajarnya lebih banyak supaya saya jadi lebih baik. Sesuai dengan versi Tuhan untuk saya. Mungkin orang lain dengan gampang punya bakat. Tapi saya akan berusaha sedemikian rupa karena roh yang Tuhan taruh di dalam saya adalah roh yang lebih besar daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Amin ya. Kalau ada Tuhan di dalam kita, ngapain kita kepahitan? Ngapain kita kecewa? Kita harus jadi orang yang luar biasa, amin. Dan true love, kasih yang sejati itu terhadap sahabat, terhadap teman. Kita bukan karena aku murid Tuhan, jadi aku mau hanya sebatas mengampuni. Bukan seperti itu. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menginjili mereka. Amin. Karena Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau mulut kita berkata, aku mengasihi temanku, aku mengasihi kakak dan adikku, aku mengasihi keluargaku, aku mengasihi teman-temanku atau orang yang aku temui. Apa yang harus kita lakukan? Beritakan Injil, bersaksi. Amin. Jadi kita bukan hanya pakai mulut atau hati kita merasa, yang penting aku mengasihi, perbuatanku baik. Enggak cukup. Kalau kita punya kasih yang sejati, yang akan kita lakukan adalah membuat orang-orang yang belum kenal Tuhan ada di sini hari ini. Amin ya. Ini anniversary yang ke-11. Harusnya teman-teman kalian, teman-teman yang
kalian temui, itu ada di sini. Kalau dia sudah di gereja lain dan bertumbuh, ya biarkan dia bertumbuh. Tapi kalau enggak, seharusnya dia ada di sini. Bukan untuk membuat kebaktiannya tambah rame, organisasi gerejanya jadi banyak. Bukan, untuk memindahkan dia dari gelap kepada terang Tuhan. Dari neraka masuk surga. Amin. Jadi nggak perlu yang hebat-hebat gimana. Saya beritahu ya, pertama kali, tahun pertama saya lahir baru, begitu saya lahir baru, semester 1 tuh kalian lebih muda untuk lahir baru. Saya pertama kali semester 1 lahir baru, orang yang saya menangkan memberitakan Injil, saya nggak tahu Alkitab, saya juga nggak terlalu tahu banyak ayat, cuma 1-2 ayat. Saya memenangkan 4 orang pertama kali ketika saya lahir baru. Dalam 1 tahun saya lahir baru, saya memenangkan 30 orang lebih. Dan membentuk 3 kelompok sel yang saya pimpin. Itu 1 tahun pertama yang saya nggak tahu apa-apa. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tentu saja ratusan. Dan di dalam hidup saya telah melihat orang-orang yang diinjili secara pribadi maupun secara massal, ada puluhan ribu. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Kalau kita bilang, aku sudah menerima kasih yang sejati dari Tuhan. Kasih yang sejati dari Tuhan, di mana saja kalian berada, kalian diurapi, disertai sama Tuhan. Amin. Di mana saja kalian berada, kalian gak tinggal diam. Oh, di depan ini masih ada tempat yang kosong. Saya ketemu dengan ketika saya jadi pemimpin awal-awal, saya ketemu dengan satu orang di dalam komsel, dia bilang, ketika awal-awal saya memimpin, dia bilang, pemimpinmu aja, aku gak dengar, apalagi kamu. Saya gak langsung keder hatinya. Saya bilang, saya doa dulu sama Tuhan, saya bilang sama dia, kamu tuh sekarang lagi ada di tengah. Kalau kamu mau saya pimpin bersama-sama, kamu yang di tengah, akan menuju kepada pertumbuhan rohani. Gak bingung, malah mundur. Kamu mau gak? Dia bilang, bener dong. Aku memang lagi ada di tengah-tengah. Mau maju atau mundur, aku mau deh. Jadi ada roh Tuhan. Sehingga gak membuat kita lihat diri kita. Tapi kita bangkit. Amin. Ada Tuhan, apa halangannya? Kita bisa bangkit. Hidup kita bisa lebih berwarna. Karena ada Tuhan yang bimbing kita. Saya juga ketemu dengan satu orang yang ketika saya jadi pemimpin, orang itu, dia itu asistennya asisten saya. Atau muridnya saya. Jadi dibawanya lagi. Apa yang terjadi? Saya nggak terlalu kenal dia. Saya hanya ketemu dia hanya sebagai jemaat dan murid dari salah satu asisten saya. Dia tiba-tiba kepahitan sama saya dan menyebarkan gosip dan hal-hal yang buruk. Saya nggak tahu kenapa, satu saat saya ketemu dia. Saya bilang sama dia, boleh nggak saya doakan kamu? Dia bilang boleh. Kemudian dia nangis, dia cerita. Saya itu kepahitan banget sama Cemimi. Saya bilang kenapa? Karena waktu saya mau mengusir setan di orang lain yang kerasukan, saya mau minta bantuan Cece. Tapi kata asisten Cece, kamu usir aja sendiri. Cemimi sibuk, jadi jangan kamu ganggu. Saya nggak bilang begitu, itu kata asisten saya. Dan dia menjadi kepahitan. Dari dia kepahitan itu, saya doakan dia. Dan akhirnya saya bilang sama dia, hari Senin ada pemuritan, kamu ikut ya. Dari pemuritan itu, dia pulih dan kemudian saya taruh dia menjadi salah satu pemimpin dari sebuah wilayah. Saya mau bilang gini, kalau kita punya kasih yang melimpah-limpah dari seorang pembenci, bisa jadi seorang yang amat sangat mengasihi kita. Karena kita punya cukup kasih, amin. Jadi di tempat ini, saya minta sebagai orang-orang muda, jangan lagi tinggal di dalam kepahitan, kebencian, kekecewaan. Kita punya kasih Kristus yang melimpah-limpah. Kita nggak kejar-kejar, ayo kasihi aku. Meskipun kalian kurang kasih juga ada beberapa. Bukan lagi ngejar itu. Tapi menemukan kasih Kristus. Di tempat Kristus berada di dalam hati kita. Di dalam saat teduh kita dengan Tuhan. Waktu kita temukan Kristus, apa yang terjadi?
kita jadi orang-orang yang meluap-luap kasih kita. Amin. Karena ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan gak berencana, oh jadi orang muda yang biasa-biasa. Kalian ketika Tuhan panggil, otaknya juga berubah, penuh dengan hikmat, lebih pintar. Amin. Kayak dikasih pisau yang tajam, tapi harus juga diasah. Jangan, oh ya, aku sudah jadi anak Tuhan ya cukup. Nggak bisa. Tuhan tuh kasih semua peralatan yang diaktifkan oleh Tuhan. Tapi banyak anak muda nggak mau pakai. Kalau kalian pakai itu luar biasa. Kelas, sekolah, di mana saja kalian berada, semua akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Nggak usah kata, aduh namanya popularitas, uang, pencapaian, pengaruh, itu mudah bagi Tuhan. Tapi yang pertama-tama Tuhan mau pulihkan hati dulu. Hati yang mengasihi Dia. Hati yang bisa merasakan true love dari Tuhan, kasih yang agape. Makanya Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus bilang, ya Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Tuhan panggil kalian semua untuk menjadi pemimpin. Amin. Yang namanya jadi pemimpin itu harus kuat. Bersandar pada Tuhan, berpegang pada Tuhan. Jangan bilang, oh aku harus fasih bicara dulu, aku harus jago ini dulu. Tuhan tuh sudah taruh berbagai macam talenta, sudah hebat, sudah diurapi, udah dipakai oleh Tuhan. Hatinya itu sudah siap. Masalahnya banyak yang malas, nggak mau bangkit. Lebih suka kehidupan yang biasa-biasa. Aduh, api yang dari Tuhan. Roh yang dari Tuhan. Gak suka biasa-biasa. Dia mau kita bangkit. Di mana saja kita berada. Berhasil. Di mana saja kita berada. Orang-orang bertobat. Amin ya. Suatu saat kalau Tuhan mengizinkan. Kalau saya ketemu dengan kalian lagi. Saya ingin melihat ruangan ini penuh. Amin. Dimulai dari minggu depan. Ajak dong satu orang temennya. Ajak satu. Satu dari kalian ajak satu teman. Itulah kasih yang sejati kalau mau mempraktekkan kasih. Amin. Saya nggak tahu apa-apa, saya lahir baru saya menjangkau 4 orang. Dan 4 orang ini sadis. Dikasih sama pemimpin saya, ini gembalakan 4 orang. Satunya datang, dia berkata, Mimi kamu tahu nggak? Kalau ada yang jahat sama saya akan balas 7 kali lebih jahat. Wah, saya pikir yang dikasih kepada saya ini preman-preman nih. Orang-orang muda preman. Tapi ketika roh Tuhan sungguh-sungguh menggembalakan mereka, yang terjadi adalah kami bisa menjangkau banyak orang. Karena gagah perkasa Tuhan. Tapi di sekolah juga bukan asal-asalan. Di sekolah lakukan yang terbaik, di keluarga lakukan yang terbaik. Amin. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi keren bagi diri kita. Keren di dalam gereja. Enggak, kita harus keren di dalam gereja, keren di luar gereja. Amin. Keren di sekolah, keren di kampus. Di mana saja kita berada, roh Tuhan itu ada dan mengurapi kita. Kasih yang sejati itu ada di dalam kita, meluap keluar. Amin. Mari kita buka bersama di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 22. Ayo baca sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Oleh roh, sudah dapat? Oleh roh, sekarang jiwamu telah disucikan dalam ketaatan akan kebenaran. Karena itu dengan kasih persaudaraan yang tulus yang keluar dari hati yang murni, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Amin. Tapi kasihnya jangan kecil. Ini berapa orang nih di sini? Kalau saling mengasihi di sini tuh gampang. Tambahkan dong dengan orang-orang yang kalian kenal. Amin. Kalau kita mau kasih barang ke orang yang kita kasihi, kita kasih pujian, kita kasih perlakuan baik. Tapi nanti dia masuk neraka. Apa itu kasih yang sejati? Tuhan sudah kasih yang sejati, yaitu dirinya. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Masa kita hanya kasih barang, kasih perhatian, kasih kata-kata yang baik, kita kasih dong kebenaran sama dia.
supaya dia lahir baru. Amin ya. Mau? Minggu depan saya mau dengar ada teman-teman yang dimenangkan, ada teman-teman yang dibawa. Kalau kalian bilang, aduh aku tapi gak pintar bicara, bawa aja dia ke tempat ini. Nanti ada orang yang bicara, nanti ada pastor yang membawakan firman. Cukup temani dan tuntun dia. Hari ini orang-orang muda dengan sepenentuan Tuhan. Kalian semua dipanggil oleh Tuhan untuk memenangkan generasi. Firman Tuhan katakan, dan Daud melayani generasinya sendiri, kemudian dia mangkat. Jadi seharusnya panggilan kita adalah memenangkan generasi kita. Jangan jadi tua dulu sebelum bawa sebanyak mungkin orang berpindah dari neraka ke sorga. Amin. Ada waktu-waktu yang penting, kita dulu harus pulih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami semua. Hari ini hati kami terbuka kepada Engkau Tuhan. Engkau yang melihat kami orang-orang muda di tempat ini. Di tempat ini kalian yang hari-hari ini kalian rasa hidupku gak berguna. Aku kering, aku kurang kasih. Cukup angkat kedua tanganmu di tempat. Kamu yang bilang aku kurang kasih, aku kering. Aku mau Tuhan untuk Engkau pulihkan. Oke? Angkat kedua tanganmu di tempat. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini kami minta supaya Engkau memulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu jadi baru. Saya minta semuanya bangkit berdiri. WL-nya bisa juga maju ke depan. Nyanyikan satu lagu ya. Ketika saya berjumpa dengan kalian, saya tahu rencana Tuhan bagi orang-orang muda di tempat ini, bagi kalian adalah Dia mau mengurapi dari hidup yang kering, dari hidup yang biasa-biasa, dari hidup yang membosankan, dari hidup yang muak. Kok gini-gini sih? Papa mama kok berantem terus sih? Kok aku terus dikecewakan oleh orang-orang sekitar aku? Kok aku kayaknya kurang kasih? Aku pelariannya ke game. Aku pelariannya ke teman-teman online. Aku kurang kasih. Aku merasa untuk apa sih aku hidup? Tapi hari ini Engkau memutuskan, aku mau Tuhan pakai aku, urapi aku. Aku mau lepaskan kehidupan yang kering. Pulihkan hidupku. Semuanya tutup mata. Orang-orang yang merasa hidupmu kering, tapi hari ini Engkau memutuskan, Tuhan, aku mau putus dengan kehidupan yang kurang kasih dan kering ini. Aku mau hatiku dipenuhi dengan kasih. Aku yang selama ini luka batin, dilukai, penuh dengan kekecewaan. Aku merasa hidupku gak berguna. Tapi hari ini Tuhan, aku mau serahkan hatiku kepadamu. Sementara kita nyanyikan satu lagu ini, yang seperti itu bisa maju ke depan. Saya dengan para pastors akan mendoakan kalian. Bagi kalian yang hari-hari ini sebelumnya kalian merasa aku kering banget, aku benci banget hidupku, bisa maju ke depan. Saya akan mendoakan bersama para pastor di tempat ini. Ayo cepetan. All my life you
Biar singers dan worship leader aja. Semuanya tutup mata. Di tempat ini ada orang-orang saya rasakan, sekalipun kamu masih muda, kamu bilang, aku gak suka hidup ini, aku minta mati aja. Kalau bisa aku mau mati aja. Yang seperti itu, sementara semua tutup mata, angkat 2 tanganmu di tempat. Yang enggak jangan ya, yang bilang lebih baik aku mati aja. Aku gak suka hidup ini. Cukup angkat 2 tanganmu di tempat. Ayo para pastors. Tetap angkat tanganmu. Ada banyak hati yang kepahitan. Hari ini kalian mau ampuni ya, biar Tuhan membebaskan hatimu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku melepaskan pengampunan atas beritahu pada Tuhan. Papamu, mamamu, kakakmu, adikmu, temenmu, pasanganmu, sahabat terdekatmu, kakek, nenek, beritahu pada Tuhan. Lanjutkan doa. Aku melepaskan pengampunan atas mereka Tuhan. Hari ini, bebaskan hatiku. Aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau menjadi anak-Mu. Biar kasih yang sejati itu tinggal dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat dua tanganmu. Siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat kedua tanganmu. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, orang-orang muda di tempat ini, mulai hari ini, hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang-orang di sekitarmu. Segala yang buruk aku cabut dalam nama Yesus. Engkau berharga, engkau dicintai Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang berpengaruh. Biar Roh Kudus memberikanmu hikmat kepintaran, kebijaksanaan, kasih. Kamu gak perlu cari kasih di luaran. Hari ini hamba minta Bapa, peluk anak-anakmu.
peluk anak-anak-Mu, lingkupi hati mereka dengan kasih dan api-Mu. Kita nyanyikan ini. Tetap di sini dan katakan kepada Tuhan, all my life. Biar Bapa, Engkau memeluk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Taruh iman di dalam hati mereka. Taruh iman di dalam hati mereka. Semua turunkan tangan, tutup mata. Saya merasakan ada orang tua atau orang yang mengasuhmu, suka memukul engkau. Dan hatimu hancur, hatimu luka karena kamu suka dipukulin. Yang seperti itu, cukup taruh dua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa dari sini, oke? Tetap taruh tanganmu di dadamu. Hari ini saya mau bilang, waktu kamu dipukulin, Tuhan lihat. Waktu kamu dipukulin, waktu kamu nangis, waktu kamu bilang, buat apa sih aku harus lahir di dunia ini kalau aku harus dipukulin kayak gini, dibenci kayak gini. Tuhan lihat dan Tuhan berkata bahwa engkau berharga anakku, engkau berharga anakku. Hari ini aku membuat hatimu menjadi baru. Terimalah hati yang baru, hati yang sembuh di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, sembuhkan hati anak-anakmu. Roh Kudus, sembuhkan hati anak-anakmu Tuhan. Jadikan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Mulai hari ini, ketika keluar dari pintu itu, harus jadi orang muda yang kuat, jadi orang muda yang berbeda. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang lihat kita, yang temani kita, yang sayang kita, kita punya Papa yang sangat menyayangi kita. Yang mulai hari ini dia akan pegang tanganmu. Jangan takut ya. Amin. Sepakat? Yang gak mau lagi takut, khawatir, lambaikan tangan. Beri iman di dalam hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan bagi Tuhan.
Can I ask you something? How do you feel to be part of TNG? Halo TNG, gimana kabarnya? Nama saya Timotius, dan dulu saya pertama kali ikut TNG itu dari tahun 2011, yaitu di mana TNG pertama kali dibuat. Hai, nama aku Rebecca Mirasela. Pertama kali join ke Teens tahun 2017. Namaku Marco Ludwigion. Aku sudah ada di Teens sejak tahun 2017. Hai Teens, namaku Tisha, dan aku sudah jadi bagian TNG dari tahun 2016. Perkenalkan, namaku Joel Evander Natali Irawan. Aku sudah menjadi bagian dari TNG sekitar 7 tahun. Hai Teens, saya Nosi. Aku Elena. BDW aku sama Teens sudah dari tahun 2016 kayaknya. Perkenalkan, namaku Ivana Ardelia atau biasa dipanggil Aren. Aku ini sudah gabung di Teens semenjak tahun 2012. Namaku Nelson, aku udah jadi bagian dari TNG sejak tahun 2016. Di sini aku bakal sedikit cerita tentang pertumbuhan rohaniku dan bagaimana aku berbuah selama aku di Teens. Let me explain. Aku inget banget dulu pertama kali join, itu diajak sama Cesalin. Dan aku rasa itu salah satu keputusan yang terbaik sih yang pernah aku putuskan. Awalnya aku masuk Teens itu karena kehabisan tempat parkir. Waktu itu ya yang ada tempat parkirnya. Pas di hari itu pelantikan leader baru gitu loh. Trailernya, sinematik video yang ikat tali sepatu, naik mobil, terus buka pintu, terus mereka leadernya masuk lewat pintu itu. Dulu waktu pertama kali join ke TNG, aku nggak expect ternyata aku disambut baik sama leader-leader TNG. Saat aku datang itu bener-bener welcome. Sangat welcome, sangat membantu dan sangat membangun. Itu sih yang paling penting. Di akhir ibadah kan ada jingle ya. Nah itu, aku tersentuhnya di situ. Tarat, 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 tat, tat. Momen yang paling berkesan itu dari retreat yang temanya Restored Love. Gak bisa dilupain. Dari temen-temennya, khotbahnya, game-gamenya, terus momen kita waktu makan bersama itu kayak wah seru banget. Hal pertama adalah TGWF, di mana TGWF ini membuatku semakin meningkatkan sosialisasi dan bisa bekerjasama dengan orang lain. Dan hal kedua yang masih aku ingat banget itu adalah pertama kali aku pelayanan. Aku awal kali pelayanan itu malu banget. Aduh, dilihatin orang banyak. Kalau misalnya mainku jelek, gimana nih? Malu nih. Dulu sebelum saya ikut TNG itu, saya itu anaknya begitu nakal, bandel, dan suka bikin masalah. Dia suka belajar, pengennya main saja. Masih nggak punya teman, merasa kesepian. Aku dulu orangnya adalah pemalu banget. Disuruh pelayanan aku tidak mau. Berbicara di depan orang banyak juga aku tidak mau. Aku dikenal sebagai anak yang gampang emosian, gampang marah, terus gampang mencucu, terus gampang disinggung, terus gak mut-mutan. Dan sebagai anak baru waktu itu, of course ke gereja itu hanya sebuah rutinitas kan. Kayak datang hari Minggu, ada yang pulang, datang hari Minggu, ada yang pulang. Tapi semenjak aku kenal sama Teens, aku jadi kayak, oh ternyata ini, sedahsyat ini ya Tuhan kita. Sebelum aku Teens, itu benar-benar beda dengan Marco yang sekarang. Bahkan tidak berani membayangkan Marco yang tanpa Teens itu seperti apa. Karena dalam 5 tahun di dalam Teens itu benar-benar kondisi terburuk dalam hidupku. Jadi kalau aku nggak ada mereka, nggak tahu akan mendarat di mana. Tapi saat saya ikut TNG itu, saya pelan-pelan mulai mempelajari apakah itu artinya untuk mengasihi, mencintai, sama mengampuni orang lain. Entah itu kasih orang tua, kasih dari seorang teman, kasih dari seorang leader, apalagi kasih dari Tuhan. Itu wah luar biasa banget. Dan di TNG aku berproses dari awalnya pendiam jadi lebih friendly dan tentunya lebih dekat dengan Tuhan. Berani pelayanan di depan orang banyak, berani berbicara di depan orang banyak. Aku bisa berubah total dari awalnya pemalu menjadi sekarang orang pemberani. Dan ini salah satu hal yang paling berkesan adalah bahwa Teens itu nggak cuman a friend group atau a community, tapi it became a family too. Mereka menerima aku apa adanya, dan ketika aku di dalam momen terendah dalam hidupku, keluargaku bangkrut dan lain sebagainya, mereka selalu ada untuk aku. Aku selalu tanamkan di hati aku, enjoy the process. Dari semenjak aku di Teens, yang ada di pikiranku selama aku proses-proses itu cuma aku punya Tuhan, Tuhanku besar, dia sudah berjanji untuk
kayak selalu menemani aku di titik terendah apapun aku. Ya aku punya Tuhan, Tuhanku gak pernah ngajarin aku, Tuhanku luar biasa. Dan kalau misalnya aku bisa ngerasain itu, aku percaya kalian juga bisa ngerasain semua kedahsyatan Tuhan Yesus. Aku dapat memanfaatkan talenta yang telah Tuhan berikan padaku dengan baik. Jadi kalau kalian tahu, sebelumnya aku ini salah satu anggota dari PAW Teens. Dan juga melalui talenta yang aku punya, yaitu basket, aku berhasil menjadi salah satu anggota tim nasional Indonesia yang kemarin memperwakili Indonesia untuk berangkat FIBA KU18 Women's Championship. Hooray! Halo TNG Leader, gimana kabarnya? Sudah lama tidak ketemu. Aku ada pesan dan kesan buat kalian, yaitu satu, selalu mencintai dan mempercayai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang besar. Rencana Tuhan Yesus itu selalu baik. Kedua, yaitu mengasihi dan mencintai sesama yang lain. Dan ketiga itu, jika kalian merasa capek atau merasa lelah, mintalah bantuan dari teman, pastor, dan juga keluarga. Thank you. Itu aja sih yang bisa aku ngomong. Untuk dua orang yang aku sebut secara spesifik, Ko Evan, Vinda, thank you, I love you both. Ya, kalian menjadi orang penting dalam proses hidupku dan jujur aku nggak tahu kemana aku tanpa kalian gitu ya. Untuk para leaders, tidak ada pekerjaan yang sia-sia dalam Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Gak ada yang sia-sia. Kamu menabur benih itu akan tumbuh nanti. Aku cuma mau bilang, you have done a great job. Aku tahu banget bagaimana pertumbuhannya, rapid growth of teens dari dulu sampai sekarang. Dan meskipun aku di Jakarta gini, aku masih still in contact with some of the leader dan bener-bener I'm amazed sama kalian. Tetap andalin Tuhan, percaya you guys won't regret it. Karena melayani Tuhan itu something yang sangat honorable. Teruslah bersemangat mencari dan menarik jiwa-jiwa muda menjadi jiwa-jiwa semakin mencintai Tuhan. Berikanlah ide-ide gila kalian dan terus kembangkanlah itu. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan untuk semua leader, semangat, kalian keren, gembala-gembala, lanjutin, jangan pada hati kalian. Pesan untuk para leader, tetap semangat membimbing teman-teman dan do your best. Jadilah leader yang baik, yang suportif, dan terus bisa mendorong anak-anaknya untuk bertumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Bahwa you should be an impact to your surrounding and keep on sharing God's blessing to others. Always keep on loving and care for each other. Happy 11th anniversary. Happy 11th anniversary. Happy anniversary yang ke-11 untuk TNG. Happy 11th anniversary TNG. Happy 11th anniversary TNG. Happy anniversary yang ke-11 teens. Happy 11th anniversary TNG. Happy 11th anniversary untuk TNG. Dan Jesus always love you. Bye-bye. Oke, sama-sama mau aku panggil para leaders untuk maju ke depan. Dan aku juga mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan kita akan nyanyi bareng-bareng. Oke, aku hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Happy birthday. Oke, nah kalau udah tiup lilin,
Vin udah dengerin video ucapan yang sangat-sangat mengharukan tadi. Kalau aku nggak nge-MC ini aku udah bisa nangis tadi di sana ya, udah terharu banget gitu. Nah, kalau itu kayak kurang afdol kalau kita tidak mempersilahkan leaders kita yaitu Cevinda untuk menyampaikan sesuatu buat komunitas tercintanya yaitu TNG. Asar siapin tisu ya. Oke, shalom teens. Shalom. Oke, gimana kabar kalian? Yesusku luar biasa. TNG 11 tahun. Yesus luar biasa ya. Oh, tisu. Thank you buat anak-anakku di sini. Kalian sudah tertanam di tempat ini. Menurutku TNG bukan komunitas. Ini keluarga. Aku banyak berproses di sini dan aku yakin Tuhan yang sama juga berproses dalam hidup kalian. So apapun yang terjadi dalam hidup kalian hari-hari ini, enjoy your process. Nikmati setiap proses kalian. Apa yang kalian punya sekarang, nikmati itu. Nah, aku tadi lihat video tadi, nangis. Ingat, ada Tisha, ada Timmy. Mereka sudah lanjut di tempat yang baru dan naik ke level yang baru. Dan aku yakin teman-teman di sini nggak mungkin di sini terus. Kalian pasti akan naik di level yang baru, naik level yang baru. So, enjoy your process. Nikmati setiap proses yang ada dan berjalanlah bersama Yesus. TNG 11 tahun itu cuma karena Tuhan Yesus. Setiap kalian ada di tempat ini semua karena Tuhan Yesus. Dan aku percaya ketika kita semua leader lihat kalian 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita yakin udah banyak hal keren yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kalian. Setuju? Setuju? So, tetap semangat, apapun yang kalian hadapi tetap kuat, tetap semangat. Dan TNG ini rumah kalian. Kalian butuh apapun kalian bisa kontak kita. Kapanpun, kemanapun kalian gak tahu mau cerita ke siapa, kalian mau pulang ke siapa, ada kita di tempat ini. And happy birthday TNG, thank you. Oke, aku mau sama-sama ajak teman-teman buat bilang happy birthday TNG dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Happy birthday TNG. Untuk selanjutnya aku mau manggil Wiwi dan CVV untuk mendoakan. Duh, aku terharu banget mau nangis ini, tapi aku nge-MC nggak bisa coba. nangis. Nanti banjir ruangan. Iya, nanti banjir di sini nggak boleh. Banjir berkat gak apa-apa. Haleluya. Ya, saya harus di tengah nih kayaknya ya. Kayak gue yang ulang tahun. Oke. Yang pertama kita ucapkan happy birthday untuk TNG yang ke-11. Oke. Tadinya karena temanya adalah real love, saya pakai atribut love. Oke. Totalitas. Tapi karena memang benar-benar di luar ekspektasi, saya memikirkan bahwa love itu sebuah atribut. Tapi setelah saya datang di TNG Malang, saya benar-benar kaget. Saya benar-benar touch bahwa kalian benar-benar memang sebuah keluarga. Dan itu jarang dijumpai di dalam gereja yang sebesar ini. 100 orang nggak gampang punya persamaan visi, misi, hati, itu jarang. Saya applause sekali dengan para leaders yang ada di sini. Mereka have done a very great job. Dan kita appreciate mereka ya. Tapi ingatlah, Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita berdiri di tempat. Tuhan kita selalu challenge kita, karena apa? Setiap hari kita mengalami masalah demi masalah yang berbeda. So tadi Vinda ngomong enjoy the process, tapi ingatlah ada real love. Cinta Tuhan yang sejati ada di setiap hati kita masing-masing, dan itu akan
meng-guide kita pada saat kita mengalami segala proses. Mungkin kalau di usia saya sama CPP, proses itu menjadi sesuatu yang biasa karena kita sudah melaluinya. Tapi bagi kalian, mungkin proses yang kalian alami sekarang kelihatannya kayaknya besar sekali. Tapi kayak waktu kalian sudah melewatinya, kalian bisa sadar, ngapain ya aku kemarin nangis-nangis ya. Ya kemarin Pastor Tika sempat cerita ya, kita pada saat melewati sesuatu kita nggak sadar. Tapi kita baru sadar, kita bisa melewati proses itu karena apa? Ada cinta Tuhan, ada power Tuhan, ada anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa terhentikan. Dan itu ada pada kalian semua, tinggal aktifkan. Ya, oke sebelum mungkin JVP bisa cerita. Kalau saya dari tadi pertama kali masuk, saya sudah ngomong sama Vinda. Saya jaw drop ya, saya wow gitu terus ya. Dan waktu tadi doa gitu ya, saya tuh bisa dapat bahwa next birthday di usia ke-12 yang berdiri di panggung bukan segini. Karena leadernya akan kali 4. Ya, jadi semua teman-teman yang ada di sini, kalian akan part dari mereka yang ada di depan tahun depan. 1 tahun berproses di usia 11 tahun ini menuju ke 12, kalian semua akan jadi leader. Ingat ya, tahun depan usia 12 kali 4 yang ada di depan. Jadi kalian semua bersiap untuk berproses selama 1 tahun ini. Oke? Happy birthday buat TNG. Oke, mari kita arahkan tangan kita kepada para leader kita. Tuhan Bapa yang terima kasih ya Tuhan, Kau telah memilih para leader-leader TNG yang Malang ini ya Bapak. Kami yakin yang percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Semua ada maksud dan tujuan-Mu. Dan kami yakin dan percaya proses-proses yang mereka alami, mungkin seringkali mereka nangis, mungkin seringkali mereka down, mungkin seringkali juga mereka bingung harus kemana. Tapi ada Roh-Mu ya Bapak. Roh-Mu itu akan menuntun mereka, hikmat-Mu akan menuntun mereka, supaya mereka bisa mengembalakan anak-anak-Mu yang ada di sini ya Bapak. Kami yakin dan percaya hikmat-Mu itu akan terus Kau tambahkan. Dan Kau akan membuka semua pintu-pintu, tingkap-tingkap langit. Supaya apapun yang mereka kerjakan, itu semua demi memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Engkau pilih mereka pada saat mereka masih muda. Dan kami yakin dan percaya bukan hanya jiwa-jiwa muda yang akan dimenangkan. Bahkan jiwa-jiwa yang sudah berumur tua pun, bahkan keluarga mereka pun, bahkan sekeliling mereka, semuanya akan dimenangkan karena mereka bisa melihat Yesus yang ada dalam hidup mereka masing-masing. Kami mengucap syukur dan Kau terus lanjutkan supaya semuanya yang telah Engkau rencanakan dari kemenangan menuju kepada kemenangan dan Engkau sendiri yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Oke, aku persilakan buat teman-teman leaders. Terharu banget ini. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Enggak dibuang. Ya dibawa lah. Wow, kayaknya ini benar-benar hari yang spesial banget ya. Karena kalau biasanya kita berapa tahun ya Jar ya, kue ulang tahunnya terbakar. Yoi. Tapi hari ini nggak terbakar. Spesial. Sekali lagi banget. spesial. Yoi. Tidak ada kebakaran di sini. Oke. Wow, ada yang nangis. Oh my God, emang terharu banget Yoi. ya. Aku mau nangis ini. Jangan, ruangannya banjir. Nggak boleh. Oke, teman-teman boleh silakan duduk. Boleh duduk. Kita punya sesuatu nih. Iya, kita mau nepati janji kita, Jen. Janji apa tuh? Janji manis mantan. Aduh. Bukan. Kok sakit? Bukan. Enggak, kita mau janji kepada teman-teman kalau kita ada dibilang kita banyak banyak punya banget hadiah buat yang menarik ya buat Yoi. teman-teman. Oke, jadi hadiah yang pertama nih. Gak pakai basa-basi. Apaan tuh? Langsung. Jadi kalau misal teman-teman lihat di story Genyatin kan kita announce juga kalau kita ada best kostum. Iya. Yoi, jadi Nah, sebelumnya Jer, ya. buat teman-teman yang nanti namanya disebut, boleh banget buat maju ke depan Yoi, ya. pasti dong itu harus. Oke, jadi langsung aja nih pemenang best kostum yang pertama. Yang cowok yang deg-degan banget. Marcel Christian. Marcel boleh maju Marcel. Marcel boleh maju. Marcel? Loh, kok hilang Marcel? Oh tadi sama. Marcel ada? Ya.
Oke, lanjut dulu aja yang ke Lanjut dulu aja ya. ceweknya. Pemenang best kostum kita kali ini adalah Priscilla Kayla. Ayo Kai, maju Kai. Oke, boleh langsung maju ke depan, Kai. Wow, sangat-sangat kece banget ya OOTD-nya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu FVI, Kayla itu dancer. Wow, pantas kece banget OOTD-nya. sering ikut lomba. Oh, boleh maju ke sini ke Naik depan. aja, Priscilla Kayla. Boleh banget. Nah, yang selanjutnya Jer. Apa lagi nih? Ada best pose. Oh, yang di foto tadi itu ya? Iya, Oh, yang foto-foto tadi. Oke, langsung best aja. pose dimenangkan oleh oke. Boleh langsung teman-teman yang satu circle di frame. Yang di foto ini boleh langsung maju ke depan. Yoi, kan? Yuk. Sudah seperti yang aku bilang tadi, hasil fotonya bakal unik. Yoi, pasti unik. Iya. Ini ikut-ikut yang jamet TikTok yang Yoi, yang gini. kan gak apa-apa kan, yang penting terkece, terslay, Iya, teralay mungkin. kreatif banget ya, gak jahil. This is the winner. Oke. Masih ada lagi loh. Wah, masih ada lagi. Oke, jadi Keren. beberapa minggu ini kita barusan ngeposting tebak gambar. Oh, yang di IG-nya Yoi, @TNG Malang di itu sosial ya. media sosialnya kita @tngmalang.com. Nah, Iya. jadi teman-teman kalau nge-follow gak sia-sia gitu. Iya, Jadi buat yang belum bener follow, banget. buruan follow. Oke, langsung aja aku mau umumin pemenang tebak gambar kita adalah Daniela. AKA Nela. Untuk Nela boleh maju ke depan. Oke. Yuk. Oh ya, Masih sama ada jangan lagi. kelupaan. Iya. Yang tadi menang games di depan sini. Hampir aja kelupaan. Tadi yang ada Rebecca sama Keisha. Loh, langsung di depan Wis, udahan ya. mereka apa kabar? Oke, ayo ke tengah. Keisha menang 2 ya. Ke tengah. Wow. Tapi, Boleh langsung ke tengah sini. Ri, kita masih ada lagi loh. Apaan tuh? Jadi buat teman-teman yang belum dapat, tenang aja. Kita ada spinning wheels. Wow. Yoi. Jadi teman-teman tadi di absen itu nggak cuma sekedar absen biasa. Nama teman-teman akan diundi lalu kita ambil 3 nama pemenang. Tapi Banyak banget ya hadiahnya. Yoi, Jer. tapi sebelumnya aku mau klarifikasi dulu. Aku perjelas dulu. Buat teman-teman yang sudah menang di depan sini, mohon maaf tidak bisa ikut undiannya. Iya. Oke. Jadi multimedia sudah bisa ditampilin spinning wheels-nya. Langsung. Wow, gimana? banyak banget yang datang. Hadiahnya apa? Kita kasih tahu dulu Kak sih. Oke, boleh biar makin deg-degan ya, Jer Yoi, ya. jadi ketiga pemenang dari spinning wheels itu akan mendapatkan voucher Tokopedia sebesar Rp50.000. Yoi, buat 3 orang pemenang. Bisa buat ngedate sama Ayang ya, 50. Oh, nggak Tokopedia. bisa. Lupa. Tokopedia, Bisa Besti. beli hadiah buat Ayang. Yoi. Gitu Oke, maksudnya. multimedia siap? Siap? Oke, langsung aja putaran Ready? pertama. Go! Wow, banyak banget ya, pusing liatnya. Siapakah pemenangnya? Ada Syaira Afisa Malaika Andre. Oke, kamu yang di depan boleh ke depan. maju ke depan. Wow, selamat. Congratulations. Oke. Yang Putaran yang kedua, yoi. Langsung aja diputar. Yang kedua. Bukan. Siapa nih? Ada Valerina Elizabeth Wijaya. Boleh langsung maju ke depan aja. Boleh langsung maju ke depan. Wow. Oke, langsung putaran yang ketiga aja kali ya, Yoi. Jer ya. Langsung putaran yang ketiga. Ketiga. Siapakah pemenangnya? Ada Lovieta Esteria Meika. Boleh langsung maju ke depan aja. Wow, oke. Wow, yang menang banyak yang cewek-cewek ya. Ini Cewek Marcel. semua malah. Marcel, kamu tak cariin lu ya Tuhan. Oh, ini Marcel. Wow, Mau berani dikasih ya. hadiah malah. Oke, Cowok oke. sendiri. Buat tim Asar mungkin boleh bantu dibawakan hadiahnya ke depan. Dan teman-teman yang menang boleh langsung ngumpul di depan, langsung baris Iya. aja yang rapi. Boleh langsung ke tengah teman-teman. Boleh langsung ke tengah. Iya.
kan lampunya merah. Kita ada sesuatu buat temen-temen. Yang tadi yang menang best kostum. Best Ada kostum. Marcel sama Kai. Boleh langsung dikasihkan. Oke. Ih, sama-sama item-item, apakah janjian? Oke, sebelum lanjut, Iya. Kai. Menurutmu hadiah ke WC nggak? Kece dong. Yakin? Oke, menurutmu Sel, hadiah ke WC buka? Hadiah. Agak miskom ya. Kuping 2 kurang. Enggak. Menurutmu hadiah keren nggak? Keren banget tuh. Yoi, oke langsung lanjut bisa Oke, dikasih. langsung. Buat pemenang, pose dulu best pose. Best pose. Iki hadiah Yang ini, spesial. iya, Yoi. ini bisa diberikan oleh ini. Siapa ketua circle ya kalian? Ketua circle-nya yang mana? Oh, Frenzy. Yoi. Ketuanya. Kopi Dibagi. adanya ketua circle kok. Jangan lupa dibagi ya, jangan lupa dibagi. Selanjutnya buat pemenang games. Pemenang games yang tadi main balonku dor. Ya, ada Rebecca dan Keisha. Ada Rebecca dan Keisha, boleh langsung dikasihkan. Iya. Loh, dan satu dan di sini. Dan yang satunya yaitu Tebak gambar. Yang selalu update di IG-nya. Iya. Jadi Sekali selalu memantau ya. Yoi, sekali lagi buat teman-teman yang belum follow karena ada benefitnya kok ternyata. Bener banget. Oke, buat selanjutnya yang menang tadi 3 undian boleh dikasih juga. Oh, itu kan spinning wheel voucher. Oh Ya. iya, itu. Oke, jadi buat aku jelasin lagi buat ketiga anak-anak yang menang voucher tadi boleh langsung nanti setelah ibadah ke Koevan ya. Karena vouchernya tidak berbentuk fisik. Oke. Ini kayak kurang afdol, Jer, kalau kita nggak foto dulu, Yoi, mana ini? Jer. Harus diabadikan. Ada fotografer andalannya Tin sini mana fotografer andalannya? Waduh, kamu masih nyamar jadi anak SMA itu. Masa jadi tukang Iya, foto? kerjaan kan. Oh, itu langsung ready banget kameranya. Oke, ayo teman-teman boleh ke tengah guys, kita foto merapat, bersama agak maju lagi. ya. Agak Yang maju. kalian pakai pose yang jamet tadi yang gini Iya. boleh langsung ke tengah. sebelah Langsung sini. ayo ke Yuk, tengah. yuk. Langsung ke sebelah sini. Ada yang di depan juga kalau ada yang mau. Nah. Awas kabel ya. Isi kabelnya, iya. Oke. Awas, iya. Oke. Duh. Oke. Bisa ke sebelah sini. Enggak kok, enggak bolong gitu, memang gitu konsepnya. Lagi pakai rek ya. Oke. Sudah masuk frame semua? Kurang geser ke kanan. Geser lagi ke Dua langkah kanan, kanan. gerak. Yoi. Stop. Oke, mantap. Yuk. Pose yang slay gitu guys, pose yang Pakai slay. pose jamet tadi yang Yoi. gini boleh. Yoi. Oke. Boleh. Ayo, 1. Oke, terima teman-teman kasih. boleh kembali Boleh duduk. kembali. Selamat Yoi, ya, terus sudah kongres. menang. Boleh kembali duduk kongres. Oke. Oke, nah kalau tadi door prize udah, hadiah-hadiah udah, aku mau nyampein sesuatu, Jen. Apa nih? Tins itu kita ada yang namanya insight. Insight apa tuh ya? Komsel gitu. Iya, komsel tapi bukan sembarang komsel. Paling cuman komsel doang. Komsel kita itu berkelas, Jen. Apa ya? Iya dong, karena tahun ini kita sering banget untuk ketemuan offline. Wow. Nah, buat teman-teman boleh banget untuk join komsel kita Insight, yaitu ada Insight Sublim dan Insight Sassuan. Yoi. Ngapain aja, Jen? Kita Insight komselnya itu? gak nanggung-nanggung, kita bisa olahraga bareng, Wow, cari nongkrong keringat bareng ya. ngopi-ngopi bareng, main games bareng gitu. Wow, sangat produktif ya berarti ya. Kamu kok tahu kamu sering ikut berarti? Iya dong, sering ikut banget, soalnya Yoi. seru banget. Kita berdua sering ikut kok. Iya. Ini testimoni asli dari kita. Oke, ada info lagi kamu? Ada lagi nih, Jen. Apa? Selain pelayanan-pelayanan yang tadi ada di pengumuman, Ya. kita juga ada pelayanan content creator. Oke. Jadi pelayanan content creator itu buat teman-teman yang suka punya ide kreatif bikin konten tapi belum punya tempat buat posting, teman-teman boleh banget langsung hubungi leaders, nanti hasil ide konten teman-teman diupload di IG-nya Teens gitu. Oke, sudah Ria? Sudah dong. Oke, karena kamu tadi udah ngepantun, Ya. aku gak mau kalah. Aku juga Waduh. punya pantun. Boleh. Oke, jadi langsung aja nih ya. Hari-hari, Salah, ulang gak kepleset, apa-apa. licin. Hari Minggu jalan-jalan sama Nyonya. Cakep.
Cakep. Malam minggu ngopi di Kopi Sip. Sip. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Praise and Worship. Wah, pastinya habis dengerin firman hari ini kita semakin yakin bahwa cinta Tuhan itu nyata, men. Yang percaya serahkan yes. Yes. Lebih keras lagi yes. Yes. Come on, sama-sama kita bagi berdiri, kita maju. Woo. Staring into your eyes makes my heart comes alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Here we go. Come on. This love is for real. You will never let go, never let go. And oh, it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Let's go, let's go. This is real love, this is real love. Jump, 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 jump. This is real love, this is real love. Oh, put your hands up. Come on, sing with me. You're pulling me closer, closer, holding my heart till the very end. So Jesus, I'll find your freedom. This is what this is real love. This is real love. In your heart, I'll find. I want you, and I want you. You won't let me down. You've got me. Let's go. This love is for real. You will never let go, never let go. And oh, it's more than just words. Love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer. Come on, sing it out. Pulling my heart in the very end. Sing Jesus, I'll find your freedom. Sing this is real love. This is real love. Oh. Hands up. Hey, 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 hey. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. In Jesus, I'll find your freedom. Sing, this is real love. This is real love. Oh, come on, clap your hands in the air. Staring into your eyes makes my heart comes alive. Suddenly brought to life. Are you ready? Here we go. 1, 2, 3, let's go. This is real love. This is real love. Hey, hey, hey. This is real love. This is real love. Oh. Hands up. Hey, 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 hey. You're pulling me closer, closer, holding my heart till the very end. Sing Jesus, I'll find your freedom. This is what this is real love. This is real love. This is real love. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Woo! Percaya bahwa Tuhan selalu mencintai kita. Say yes! Yes! Come on, let's sing it all. Ku dicintai, dianugerai, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, Dia lampaui segalanya. Come on! Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami.
hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerai, melampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, melampaui segalanya. Lalu bersatu di pahami, kisah cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerai, melampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, melampaui segalanya. Dicintai, dianugerai, melampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, melampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerai. Dicintai, dianugerai, melampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, melampaui segalanya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, karena orang tua kalian sudah menunggu di bawah ya, kalian bisa datang Teens lagi minggu depan. Ngomong ke teman sebelah kanan kirinya, minggu depan pokoknya harus datang loh ya. Minggu depan harus datang. Oke teman-teman, sebelum kita doa berkat, aku mau bilang dulu. Yang pertama nanti habis kita ngomong amin, jangan pulang dulu. Teman-teman bisa mungkin yang tinggi-tinggi bisa nempatin di atas, kita mau foto bareng. Yang sebaliknya bisa mungkin ngisi di bawah, kita mau foto bareng. Oke? Is that good? Is that good? Oke. Lalu yang kedua, nanti 3 teman yang menang door prize nanti bisa ketemu saya di belakang. Oke? Yuk kita doa berkat sama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terima kasih buat ulang tahun TNG yang ke-11 tahun. Kami yakin dan percaya kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini, besok Tuhan pasti akan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, dari Anak yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kalian mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin.